Ayo, buat para cat lovers, pasti cocok meong deh kalau nonton episode kali ini. Yang unyu-unyunan lucu udah pada siap nih. Tuh, ada kucing Bengal, kucing Persia, semua lagi pada ikut kontes nih. Emang deh, dari dulu si empus adalah hewan peliharaan yang disayang banget sama manusia. Terbukti dengan penemuan arkeolog di Siprus, seekor kucing yang dikuburkan bersama manusia pada situs pemakaman berusia ribuan tahun. Ngomongin soal kucing guys, kenalin nih salah satu jenis kucing tertua di dunia. Namanya kucing Maine Coon. Gagah banget ya guys. Biar lebih akrab, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk sama salah satu orang yang udah lama mengembangbiakan kucing Maine Coon di Indonesia. Halo pemirsa, tahu nggak sih? Perkenalkan, saya Patria dari Dandara Ketri. Ingin memperkenalkan untuk kucing ras jenis Maine Coon. Yap, Patria Sandi udah sejak tahun 2008 menekuni profesi sebagai breeder kucing Maine Coon. Kalian tahu nggak sih, kucing yang berasal dari negara bagian Maine, Amerika Serikat adalah kucing hutan yang sudah bermutasi. Bahkan mitosnya, kucing Maine Coon ini adalah hasil persilangan dengan hewan rakun. Pantesan ya, tampilannya eksotis banget. Nah ini guys, saya punya kucing Maine Coon dan ini kucing lokal atau kucing domestik Indonesia. Ini contoh perbedaannya. Ini untuk kucing lokal sendiri, ini udah umur sekitar 2 tahunan, 2 tahun lewat. Jadi badannya memang sengaja dia udah steril, jadi badannya otomatis agak besar ya kalau untuk kucing di steril. Nah ini perbedaannya. Dengan jantan Maine Coon ini usia sekitar 3 tahunan. Jadi memang untuk panjangnya kita bisa lihat guys, sangat berbeda banget karena memang untuk ras Maine Coon ini termasuk ras yang punya panjang badan yang besar dan memang dia punya surai juga. Selain badannya lebih panjang dibanding kucing lokal, struktur kepala kucing Maine Coon juga lebih besar. Struktur wajahnya juga berbentuk kotak serta kupingnya lebih lancip. Di sini ada sekitar 60 ekor kucing Maine Coon. Wih, bukan banyak lagi ya guys, tapi banyak. Jadi untuk Maine Coon itu sendiri, dia punya karakter yang sangat playful dan dia suka dengan ketinggian. Terus juga kalau misalnya memang kita mau bikin dia berenang pun juga sebenarnya bisa. Jadi memang untuk Maine Coon ini sebenarnya dia tidak takut dengan air. Oh ya guys, di sini juga banyak menghasilkan kucing-kucing Maine Coon berprestasi. Tuh, lihat sendiri kan deretan piala-piala dan piagam penghargaannya, mulai dari level nasional hingga level internasional. Kalian pengen memelihara si Maine Coon nggak sih? Ntar dulu, emang berapa sih harganya? Untuk harga Maine Coon itu sendiri sebenarnya tergantung dari kualitasnya dia. Jadi untuk Maine Coon itu ada yang show quality, breed quality, dan pet quality. Jadi memang untuk range pet quality itu sekitar harganya sekitar 10 jutaan. Untuk yang breed quality itu bisa sampai 15 sampai 20 juta dan untuk yang show quality biasanya di atas 25 juta. Wadidaw, mahal ya. Tapi ya memang sebanding sih, kegemesannya sungguh mengalihkan duniaku. Apalagi Maine Coon ini termasuk kucing yang gak rempong guys. Bahkan bisa berumur hingga 15 tahun. Maine Coon termasuk kucing yang lincah dan suka sekali bermain. Dia gak begitu suka digendong. Tuh lihat aja, sampai manjat-manjat ke atas. Hati-hati pus, jangan sampai jatuh. Oh iya, khusus untuk memandikan Maine Coon, Patria punya tipsnya nih guys. Ya, untuk perawatan sendiri kita seminggu sekali kita harus mandikan dia untuk mengangkat bulu-bulu matinya dia. Jadi bulu-bulu matinya kalau setelah di grooming itu akan kita angkat dan menjadi bulu-bulu baru dan dia akan lebih fresh lagi guys. Sekarang kita mau mandikan Maine Coon-nya, ini juga metodenya di sini kita memakai perendaman. Jadi shampoo-nya dicampur di dalam air baru kita mandikan dia. Jadi untuk karakter Maine Coon sendiri, dia sebenarnya nggak terlalu takut dengan air.
Jadi kalau untuk membersihkan bagian kepala, itu sebenarnya kita kan kalau mandiin biasanya kepalanya masih kering. Nah ini kita coba untuk trik ini kita memandikan atau membasuh untuk kepalanya guys. Jadi pertama dari Maine Coon itu sendiri kita agak sedikit miringin kepalanya. Baru setelah itu baru kita kasih air gitu. Otomatis air nggak bakal masuk ke kupingnya dia. Dan untuk di mukanya kita bisa gunain pakai spons atau misal pakai sikat gigi yang halus yang untuk bayi itu juga bisa. Oke, udah selesai mandi nih guys. Biar nggak kedinginan, kita keringkan ya bulu-bulu halusnya. Pastikan semua bagian benar-benar kering. Jangan sampai si empus masuk angin guys. Mantap, udah cakep dan wangi nih Maine Coon-nya. Udah bisa kita ajak jalan-jalan. Siapa tahu bisa buat modus untuk menarik lawan jenis. Hahaha. Awas, jangan tembak. Duh, ada apa sih? Kok jadi rusuh gini? Syukurlah, ini cuma games doang guys. Ala-ala Mobile Legends gitu. Tapi mainnya beneran, kudu pakai strategi dan energi yang banyak biar strong. Hari gini kudu cinta damai guys. Nggak baik tawuran, apalagi ngomongin orang di belakang. Olahraga paintball ini mungkin udah nggak asing lagi ya guys. Apalagi buat para adrenalin junkie alias pecinta adrenalin. Perang-perangan antar kelompok emang kadang bikin deg-degan. Sama deg-degannya sama saat ketemu mantan guys. Senjata yang digunakan pun disesuaikan. Udah kayak beneran aja. Biasanya disebut paintball marker atau paintball gun. Di dalamnya berisi peluru paintball. Gak usah takut karena teksturnya lunak dengan isian cat air. Alat pengaman lainnya ada masker yang dilengkapi Google. Alat ini berfungsi melindungi mata dari serangan dadakan yang gak diinginkan. Dan yang gak kalah penting adalah rompi pengaman. Kalau semua udah siap, baru boleh terjun ke lapangan. Oh iya, kalau main paintball tuh enaknya rame-rame guys. Gak bisa kalau cuma sendiri. Emang mau main sama pohon? Minimal banget 4 orang. Jadi bisa membentuk tim 2 lawan 2. Terdapat beberapa jenis peraturan. Kali ini permainan memperebutkan bendera. Jadi masing-masing tim harus bisa mengambil bendera dari tim lainnya. Mainnya juga nggak salah-salan guys. Ada peraturan yang harus kamu taati agar nggak membahayakan pemain lainnya. Perhatikan jarak tembak. Maksimalnya 3 meter. Lebih dari 3 meter nggak boleh ya, karena berbahaya. Durasi main paintball biasanya sekitar 20 menit. Bisa jadi lebih cepat, tergantung siapa duluan yang menang. Jika bendera udah direbut, tandanya permainan selesai. Kalau mau lanjut, hayu. Berhenti juga boleh. Tapi kali ini berhenti aja deh. Soalnya masih banyak destinasi yang bisa kalian kunjungi di sini. Tempat ini nggak cuma menyediakan permainan paintball, tapi ada beberapa spot menarik yang bisa kamu jajal guys. BTW, ini bukan asrama militer ya. Ini sebenarnya restoran guys. Berdiri di lahan seluas 4 hektar, di beberapa bagian memang sengaja didesain ala camp-camp tentara militer gitu. Untuk lebih menghayati peran, kamu bisa banget berpakaian ala petugas. Para pengunjung di sini emang seringnya mengenakan outfit yang sesuai dengan tema agar lebih cocok dengan suasana. Kalau tema begini kan di foto jadi lebih kece. Tetep ye, demi konten sosmed.
Apalagi ketika mengunjungi ruangan selfie 3D-nya. Di sini kamu bisa foto sepuasnya. Daya tariknya ada pada mobil tank. Ini beneran loh guys, nggak pakai bohong. Pada acara tertentu, mobil tank ini malah bisa dikendarai. Mumpung lagi ada di base camp militer, kalian pasti tahu bahwa Indonesia memiliki 3 jenis angkatan, yaitu TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Nah, masing-masing dari mereka memiliki pasukan khusus. Pasukan utama dari Angkatan Daratnya disebut sebagai Komando Pasukan Khusus. Tahu nggak sih, kalau Kopassus merupakan jajaran pasukan elit dunia, karena satu orang Kopassus dapat mengalahkan 8 orang sekaligus. Kalau Angkatan Laut memiliki Kopaska, kepanjangan dari Komando Pasukan Katak. Satu orang pasukannya memiliki kekuatan yang setara dengan 24 pasukan reguler. Manji banget ya, mantap jiwa. Eits, ada lagi nih, yaitu Denjaka, masih dari TNI Angkatan Laut. Tahu nggak sih, kalau satu orang pasukannya setara dengan kekuatan 120 orang TNI biasa. Wadidaw. Dari Angkatan Udara, kita punya Kopaska atau Baret Jingga. Pasukan pemukul yang siap diterjunkan di segala medan, baik kota, hutan, rawa, sungai, sampai laut. Semuanya tugas dari anggota Paskas. Pasukan ini punya tugas tambahan yang dimiliki oleh pasukan lain, yaitu operasi pembentukan dan pengoperasian pangkalan udara, seperti perebutan dan pertahanan pangkalan udara. Gak cuma itu, Paskas juga mempersiapkan pendaratan pesawat dan menerjunkan pasukan guys. Gak heran kalau Indonesia menjadi salah satu negara dengan pasukan pengaman yang paling ditakuti di dunia ya. Oke, kalau udah puas keliling, jangan lupa hal yang paling penting, makan. Udah capek kan dari tadi mainnya? Selain menyediakan berbagai pilihan spot wisata, di sini ada restoran yang bisa memanjakan lidah kamu. Dekorasi dan hiasan tempatnya pun dibuat semirip mungkin dengan kantin asrama tentara. Makanan yang ditawarkan beragam, dari mulai western food, Japanese food, hingga makanan Indonesia. Lengkap deh. Kalau ditanya menu favoritnya apa, pasti bingung deh. Karena semua makanan dan minuman di sini bisa memanjakan lidah kamu. Seperti gurame goreng asam manis, sate sapi, sop buntut, dan masih banyak lagi main course-nya. Kalau mau dessert, ada martabak mini dengan topping yang melted dan bikin lagi. Bingung milihnya? Cobain aja semuanya guys. Menu di sini bisa kamu nikmati dengan harga sekitar 200.000 untuk 2 orang. Mursidah kan? Pagi teh. Wah, teh mau pesen. Mohon maaf, berhubung kitanya belum buka, jadi belum siap-siap mau ambil dulu bahannya. Oh, ya nggak apa-apa tuh, udah bentar lagi juga buka kan? Iya. Siap teh. Iya, saya mau ambil dulu bahannya. Iya nggak apa-apa, Mangga. Bajunya juga BTS. Oh mama, gitu. Oh ini apa nih? Halo pagi, A. Selamat pagi. Aku mau pesen makanan. Yang ini, itu, sama itu. Dimsum. Nanti aku tunggu di dalam ya. Nggak pakai lama. Pokoknya aku lapar, pengen dibikinin cepat-cepat. Itu bukan Makasih, tapi ternyata kan saya juga pelanggan. Kenapa jadi harus ngeladangin? Mas, ini kayak gini-gini nih yang nggak bener nih. Untung tetehnya cantik kan. Jadi saya tuh kayak punya kewajiban buat bikinin si teteh gitu kan. Tapi nggak masalah. Inilah tantangan buat saya. Emang dasar Kak Aryo, nggak bisa liat cewek cakep ya. Padahal nggak bisa masak, tapi nekat. Serem. Gak apa deh, coba aja dulu.
Voila. Kenikmatan sejati dari kita untuk kita. Wah, lumayan nih. Jadi juga masakannya. Semoga aja rasanya nggak malu-maluin ya guys. Teh, silahkan. Udah dibikin. Yang spesial buat yang cantik. Tunggu dulu ya ayah, aku Iya, cobain nggak dulu. apa-apa. Ini kosong, nggak ditawarin duduk gitu apa gimana? Ya nanti dulu aku mau nyobain dulu makan. Kok rasanya nggak enak gini sih? Kenapa? Cobain deh sama AA. Tempatnya sih bagus, tapi kok makanannya nggak enak kayak gini? Tempatnya bagus, makanan juga enak. Coba aja. aja kalau yang salah. Ya kan? Enak. Tuh kan, sudah kuduga. Enak kok. Gini ya ayah, aku tuh di sini pelanggan. Harus komplain ke siapa lagi? Karena ayah masak, yang kerja di sini. Enak juara rasanya. Mohon maaf, ada apa ya? Apa lagi nih Memunah? Gini ya teh ya, aku kan mesen makanan, pengen yang paling enak yang aku mau tadi. Tapi si AA-nya ini pegawainya kok ngasihnya yang nggak enak kayak gini sih? Ini lidahnya aja yang salah, orang enak gini teh. Kakak tadi pesannya ke siapa? Kayak ini. Mohon maaf, Pak, ini bukan pegawai di sini. Ini juga sama kayak konsumen di sini juga. Oh. Tapi kok kenapa tadi malah bikin aku makanan? Orang aku mau ngomong dipotong mulu sama kamu. Ya kan bisa ngejelasin. Ya ngomongin jasanya juga nggak bisa, dipotong terus. BTW guys, Kak Aryo lagi ada di tempat makan yang Korea-Koreaan. Letaknya ada di Jalan Guntur 21, Kota Bandung. Dalam beberapa tahun terakhir, budaya negeri ginseng semakin menjamur di Indonesia. Salah satu alasannya karena artis Korea sangat diidolakan oleh mayoritas masyarakat plus 62, baik yang cowok maupun yang cewek. Apalagi drama Korea. Beuh, makanya nggak heran orang di sini jadi banyak drama. Hahaha. Guys, fenomena K-pop dan drama Korea juga bikin banyak orang yang tertarik sama kuliner Korea. Sekarang nggak perlu pergi jauh sampai ke Korea untuk mencoba makanannya. Di mana-mana ada, termasuk di sini guys. Bagi para penggemar K-pop, tempat ini dijamin akan memanjakan mata. Gimana enggak? Furniturnya aja serba artis Korea. Gak hanya menjual dekorasi tempat, makanan di sini juga nggak kalah menggiurkan. Mengadaptasi dari street food Korea, kalian bisa langsung menyaksikan cara memasaknya di open kitchen. Jangan percaya sama Kak Aryo deh ya. Lebih baik tetehnya aja masak. Salah satu menu andalannya adalah Korean Octopus. Bahannya adalah gurita yang direndam kecap asin dan saus racikan. Yes, sesimpel itu guys. Cara masaknya juga mudah, hanya perlu menumis gurita dengan sausnya. Kemudian aduk hingga merata. Tunggu beberapa menit sampai bumbunya menyerap dan matangnya sempurna. Kalau udah, sajikan di atas wadah. Dari warnanya aja udah kelihatan pedasnya ya. Inilah yang kerap jadi incaran banyak orang. Tahu sendiri kan, lidah orang Indonesia fanatik banget sama yang pedas-pedas. Tapi tenang, kalian bisa request yang nggak pedas kok. Tergantung selera. Gak hanya Korean Octopus, tapi ada juga Okonomiyaki. Yang satu ini sih aslinya khas Jepang guys. Yes, selain menawarkan berbagai menu Korea, ada beberapa makanan negeri Sakura yang juga siap memanjakan lidah. Cara masaknya, panaskan slice beef. Kemudian, masukkan adonan. Pecahkan telur di atasnya, agar adonan lebih padat. Berikan mayones keju dan mozzarella di bagian atas. Selanjutnya, bakar dengan cara di-torch. Jika mozzarella udah meleleh, tambahkan mayones keju lagi di atasnya. Wih, triple cheese nih. Nah, yang ini baru bener guys. Masaknya nggak ngasal, dengan kemampuan yang udah terlatih. Kalian tahu nggak sih, Korean Octopus dalam bahasa Korea biasa disebut
Sanakji. Ciri khasnya memang menggunakan baby octopus alias gurita yang kecil-kecil. Kalau versi aslinya, guritanya nggak dimasak guys, melainkan disajikan mentah, lengkap dengan campuran bumbu. Tapi makanan mentah kan kurang disukai di sini ya. Jadi harus disesuaikan, yaitu dengan cara memasaknya terlebih dulu. Nah, kalau okonomiyaki sendiri merupakan menu tradisional Jepang sejak 4 abad yang lalu. Adonan dasarnya mirip dengan adonan bakwan, tapi bentuknya mirip dengan martabak telur. Rasanya, cobain aja sendiri deh. Harganya nggak mahal kok. Kalian cukup menyiapkan kocek di bawah 50.000 per orang. Pak, Punya handphone nggak? ini ada. Mau minjem? Buat apa? Buat nelfon ayah dan ibu kamu. Sudah siap belum melepas kamu untuk aku? Saja. Ya udah deh, aku minta maaf karena aku nggak tahu kamu itu ternyata pelanggan juga di sini. Kayak aku kan, ya pelayannya. Ya udah, nggak apa-apa deh. Tapi jangan diulangi lagi ya. Ya nggak akan aku ulangi. Aduh, dia dateng lagi. Lagi enak-enak ngobrol juga, teh. Nah, Ini apa nih? itu, wah ini enak banget nih. Ini martabak khas Jepang. Udah pernah kesini? Aku tuh sering banget kesini tahu. Gila, dari 5 tahun lalu udah sering banget kesini. Kan ini bukanya baru-baru aja. Iya, tapi kan sebelumnya tuh pernah di Jalan Kalimantan. Nah, Oh. sekarang pas udah pindah ini baru pertama kali aku mau ngicipin. Oke, tiba-tiba cobain ya. ketemunya sama kamu. Boleh? Cuma kadang-kadang yang nggak sengaja itu tuh yang enak tau. Gimana rasanya? Enak? Enak, Enak enak kan? banget. Lebih enak lagi kalau kamu makannya disuapin. Woke up this morning, sun came out to greet me. All the birds were singing, and I feel lucky. Opened up my window so I could feel the breeze. Enak kan? Enak? Enak banget yang ini. Keju sama rasa banget. Iyalah, aslinya banyak gitu. Udah aku ada telepon nih dari cowok aku, gimana dong? Halo? Oh iya bentar ya, tunggu di depan. Ya, bye. Dari siapa? Dari cowokku dong. Jadi udah punya pacar? Ya itu nantilah bahasnya. Aku duluan ya. Makasih loh buat semuanya. Bye. Ntar dulu, kan ini baru mau di ngobrol, baru kenalan, baru digombalin, udah cabut, udah punya pacar. Ntar dulu, ini yang bayar siapa? Gue juga. Ini yang namanya sudah jatuh tertimpa tangga pula, tertimpa tangga pula. Kan gue yang tekor. Mbak ini lagi sibuk ya? Mau kabur? Mohon maaf. Tapi sayang. 2 kali ya? Soon as we open our eyes, we realize. Guys, sepintas kelihatannya kayak sepatu pada umumnya ya. Padahal kalau yang ini dijamin bukan sepatu biasa ya guys. Yang bikin nggak biasa adalah bahan utama produksinya nih guys. Sebut aja Eco Materials. Yang disebut Eco Materials itu nggak jauh-jauh konsepnya dengan material yang bersahabat dengan lingkungan. Kayak kulit sapi ini guys, yang sukses melalui proses penyamakan atau biasa disebut kulit nabati. Proses ini bertujuan menyulap kulit sapi dengan warna original menjadi kulit sapi yang colorful. Yang pasti memiliki daya tahan yang jempolan juga dong. 100% alami nih guys pewarna tekstilnya. Di antaranya pakai pohon secang, pohon kenaf, sampai pohon indigo vera. Kalian tahu nggak sih, pepohonan ini dipakai jadi pewarna tekstil alami karena dinilai lebih natural, tidak mudah luntur, dan yang paling penting nih, nggak berefek jadi pencemaran lingkungan.
Friendly abis kan buat bumi? Selain kulit sapi nabati, ada juga jenis eco materials lainnya. Sebut saja coconut leather yang terbuat dari batok kelapa dan bahan dari pohon kenaf yang mirip dengan bahan corduroy. So, gak heran nih, dengan desainnya autentik plus proses produksi yang ramah lingkungan, sepatu dengan label pijak bumi ini udah go internasional. Sepatu made in Bandung ini sukses dikomersilkan ke 5 benua sekaligus guys. Gokil! Nah, yang tertarik buat beli kudu banyak sabar ya, karena pre-ordernya aja bisa nunggu sampai sebulan. Tapi worth it lah ya, buat sepatu yang gak pasaran plus ramah lingkungan. Oh iya, ngomong-ngomong soal eco materials, emang baru-baru ini aja ya guys ngehitsnya. Padahal penggunaan bahan yang ramah lingkungan udah lebih dulu dipakai sejak era 90-an. Jika biasanya fashion lebih mengutamakan performa atau tampilan, sekarang berubah drastis nih guys. Lewat istilah sustainable fashion, siklus produksi, pemakaian, sampai pasca pemakaian produk bakal lebih bersahabat buat lingkungan. Yap, hitung-hitung buat mengurangi emisi karbon dioksida selama produksi ya guys. Meski udah melewati proses penyamakan, ternyata nggak bikin tekstur kulit berubah loh guys. So, masih aman buat utak-atik jadi desain sepatu yang kece. Gimana? Bukan kaleng-kaleng kan sepatunya? Uniknya, sepatu jenis sneakers dari eco materials ini gampang berubah warna guys. Jadi lebih tua warnanya, bergantung sama cuaca, mulai dari teriknya matahari sampai air hujan. Dirilis sejak tahun 2016 silam, produk besutan Rowland Asphalt ini sukses jadi incaran para penggila sepatu, terutama yang doyan sepatu sneakers. Ya, namanya juga sneakers ya guys, sepatunya sejuta umat. Hahaha. Secara dari desainnya aja, full terbuat dari sol karet. Gak heran nih, kalau dipakai jalan, apalagi lari, gak bakalan deh kedengeran ketukan langkahnya. Ini dia, cikal bakal penamaan sneakers guys. Kalian tahu gak sih, kalau sneakers diambil dari kata sneak, yang artinya mengendap-endap. Jadi karena gak menimbulkan suara saat melangkah, para pengguna sneakers diasosiasikan bisa menyelinap atau ngikutin orang secara diam-diam. Ngomong-ngomong soal sneakers, kalian pada tahu gak sih, di tahun 2020 ini bakalan ada produk sneakers legendaris asal Jerman yang berencana menguji produknya di luar angkasa. Sambil dibawa ke International Space Station, sneakers ini bakal diuji performanya selama berada di luar gravitasi bumi. Bukan main. Oh iya, ngomong-ngomong soal sepatu nih, mungkin kalian bisa juga loh belajar dari filosofi unik tentang sepatu. Pertama, setia dan saling melengkapi. Biarpun sepatu kiri sama kanan beda, tapi kalau salah satunya nggak ada, pasti nggak bakal bisa dipakai guys. Kedua, saling pengertian. Kalian kebayangkan kalau sepatu kiri dan kanan sama-sama nggak kompak? Nggak mungkin dong dua-duanya bergerak bersamaan saat dipakai berjalan atau lari. Ketiga, tampilan bukan jaminan kenyamanan. Wah, ini sih udah pasti guys. Secakep apapun sepatu, tapi kalau kita pakainya nggak nyaman, ya percuma dong. Istilahnya CCG guys, alias cakep-cakep nggak ngaruh. Hahaha.